Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan Buya untuk dapat menjelaskan terkait saya pernah membaca kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Seberapa pengaruh mimma fil ardi untuk halal thayyiban? Izin saya dari Badan Narkotika Nasional Kota Singkawang. Terima kasih. Masya Allah. Mafil ardi halal thayyiban. Jadi di bumi Allah itu maksudnya halal itu buahnya. Jangan menganggap rezeki itu menggugah kepada Anda pertama untuk mencari yang halal. Harus, kalau tidak halal jangan. Kemudian harus Anda punya wawasan luas bahwasanya halal itu luas banget. Luas banget. Dan orang bisa menjadi kaya bisa bermacam-macam cara. Jangan dianggap yang kaya hanya mendapatkan emas. Ternyata penjual daun pun, kemarin saya ketemu dengan penjual daun, ternyata duitnya banyak. Daun dikeringin lalu dijual untuk obat dan sebagainya. Penjual biting tusuk gigi, satu biting apa harganya? Nggak ada satu emas. Dari pihak lain penjual emas. Petani bisa kaya raya, artinya apa? Rezeki Allah sangat luas, tapi harus dengan catatan yang halal. Kalau nggak halal, yang ada di muka bumi semuanya, maksudnya begitu luasnya. Jangan gampang sempit pandang. Seolah-olah wah, sehingga dia nekat di situ. Kenapa? Ya nggak ada nabi, padahal haram. Kenapa Anda memaksakan dengan yang haram di situ? Kok kayak bumi Allah sempit banget? Kan masih ada peluang yang lainnya. Saya jualan teh nggak bisa sukses, tapi saya bisa jual yang lain, jual kerupuk. Kemudian kalau bicara tentang rezeki yang menjadikan orang mudah mengambil yang halal, ada rambu-rambunya, ada rumusnya, yaitu biasakan dengan hidup sederhana. Yang menjadikan kita repot itu adalah rakus. Biarpun Anda kaya raya, nggak perlu Anda memaksakan hidup ikuti gaya orang lain. Tapi biasakan dengan hidup sederhana yang menjadikan Anda mudah. Kalaupun Anda kaya raya, Anda tidak akan terpesona mengikuti gaya hidupnya orang. Sebab biarpun orang kaya raya, kalau hidupnya tidak biasa dengan kesederhanaan, tapi mengikuti gaya hidupnya orang, susah berbuat baik. Dia mau berbuat baik, mau nyumbang masjid. Berapa nyumbang? Saya pengen nyumbang 1 miliar. Tak-taunya ada informasi mobil baru, ya jadi. Karena dia ingin gaya hidup. Jangan-jangan tetangga yang beli mobil duluan. Enggak deh, saya nggak mau sombong-sombongan. Mana mungkin berbuat baik orang yang mengikuti gaya hidup sombong. Itu. Maka kesederhanaan. Halal bukan bui banyak halal masih halal. Jual sayur halal, jual apa? Jual kertas halal, jual ini halal. Yang haram masih nyuri kan satu, judi sedikit, banyak yang halal. Maka kenapa kita paksakan dengan yang haram? Karena iman yang keropos dan menjadi sebab kita ambil yang haram karena tadi cara hidup. Termasuk orang, saya sering ingatkan yang kerja di manapun, ada yang kerja di luar negeri dan sebagainya. Kerja di luar negeri, katanya adik-adik kita yang di luar negeri. Kemarin kita ketemu dengan mereka insya Allah kadang-kadang pulang ke rumah karena cara hidupnya yang salah. Biarpun berusaha pergi ke luar negeri, kalau pulang ke rumah adanya gaya hidup itu yang harus ditata. Dia pulang ke rumah punya duit, gaya hidupnya gaya hidup di luar negeri. Katanya Pak, 6 bulan duitnya habis, balik lagi nyungsep lagi dia. Tapi hidup sederhana, masya Allah. Gak usah susah, hidup sederhana. Gak usah gengsi. Kalau Anda bingung, Anda tidak punya wajan untuk goreng, hanya punya panci, saya ajarin liwet. Saya paling senang ngasih liwet itu, enak, gak usah ribet. Tunggu satu sudah beres, ya. Nasi sama airnya, beras sama air. Tidak tahu cara ngeliat kan? Beras sama air. Gak usah bukan magicom, nggak magicom itu sudah. Liwat biasa. Air, kompor gas boleh, dari tanah, dari air kayu juga boleh. Panci, air sama beras ke sini, kalau namanya mususi bahasa saya bersih, ya kotor-kotor debunya dibuang, kemudian kasih air. Di saat sudah mulai mengering, itu beras sudah mulai menjadi. Anda cari banyak sayur tadi di dalam Wonosari, ada cacah sayur itu, ada kamu anak kasih kelapa, kasih garam sedikit dan sebagainya, biar agak aroma gurih. Banyak teri di daerah mana nih? Teri di mana tuh? Teri pasar sini kan banyak teri. Taburin teri di atasnya sedikit, lalu Anda tuangkan ke atas beras tadi, ke atas nasi tadi, Anda tutup, Anda pilih nyambung. Balik kok hangus, tak aja hangusnya jadi intim enak.
atasnya Masya Allah meresap ke bawah. Sudah tidak usah pusing-pusing, yang jadi repot adalah action kayak itu. Kami kalau lagi nggak enak makan, ini rahasia saja, tidak usah pusing. Kalau lagi nggak enak makan, ternyata ujung-ujungnya adalah terasi dan dibakar. Ingat di pondok bakarnya pakai lilin, masih ingat? Peniti itu kan biasanya untuk mancing, tapi anak pondok itu nakal peniti buat dipanjangin begitu. Kemudian terasi Pontianak, terasi Singkawang juga waktu itu kan enak, terasinya sepanjang jalan ada terasi. Orang Singkawang masih bingung makan, dia aja pakai terasi Singkawang. Ini enggak, tapi jangan satu kirim terasi ke saya, enggak usah, enggak perlu. Gara-gara ini kacau nih. Gara-gara saya ngomong senang petis, di pondok penuh petis. Jangan, sudah kacau. Saya jangan petis. Ini dari teman-teman Nabura nih, pada kirim petis. Saya suruh makan petis nggak pakai nasi. Ya, peniti dipanjangin, dibuletin gitu, pakai lilin. Itu kalau di pondok itu aromanya sampai tetangga kamar. Wah, ya bikin sambal kayak gitu. Mana teman Buya yang ada yang teman-teman satu generasi ada di sini orang Pontianak banyak yang satu masa dengan kami. Aromanya, terus cabai sama garam cucak-cucak begitu. Ya. Setelah cabai garam nanti kemudian terasi, tomat segar, Masya Allah. Nasinya hangat. Oh sedap. Yang bikin masalah action, nggak bisa itu, nggak bisa. Sudah tidak usah mana-mana, biasa aja dan hidup. Oh ikut banget. Yang menjadikan mudah hidup sederhana, nggak usah gengsi. Ingat baju zaman dulu. Kita masih ingat bagaimana kalau robek dijahit dulu itu. Sarung itu begini, sarung itu 6 bulan naik, lintik-lintik, kepir. Ya, hari ini katanya orang pada kemiskinan, miskin model, yang dimaksud miskin kayak apa? Masih ingat waktu kita masih kecil itu, kalau ada telur satu dikasih tepung, biar pepe dibelah, dibagi-bagi. Sekarang telur 4 masuk mulutnya orang satu masih katanya fakir. Yang jelas dalam perasaan itu, namanya apa? Fakir jiwa. Nah itu tersiksa. Ya karena orang hidupnya biasa sederhana, saya tanya lagi pasal alam thayyibah, macam-macam, keterlilit utang, pinjol, stres, Ustaz kena pinjol. Ya Ustaznya gimana? Ini biasanya bisa jadi Ustaz yang bisa ngambil duit pondok itu, duit masjid, Ustaz kena pinjol, kan haram juga. Ayo, ada pinjol apa dia? Pinjaman online. Habis itu ada judi online dan sebagainya. Itu karena dia terima. Lah kan diam-diam pinjol itu adalah Ustaz ikut pinjol itu kan ngambil satu cara peminjaman yang gak benar sembunyi-sembunyi. Kalau sembunyi berarti duit tidak pernah diambil. Alasannya nanti saya pakai dulu di masjid, nanti saya bayari. Lupa nggak dia ke mana bayarinya? Kan bahaya, haram. Maka semua permasalahannya apa? Dia biasa dengan sederhana. Paling asik kita kalau makan di pantai atau di bawah pohon rindang sama istri tercinta, sama suami tercinta. Oke, setuju? Setuju enggak? Setuju. Kayaknya hidup Anda ini susah ini. Setuju? Setuju. Kau harus pergi rekreasi ke tempat yang jauh. Belakang rumah ternyata ada pohon rindang, terpal situ. Masya Allah, minum teh beda tempat, dari depan rumah ke belakang rumah. Subhanallah, itu menjadikan orang yang mudah. Hidup indah itu dengan kesenjangan, pakai utang, pakai bayangkan gajinya memang besar 10 juta. Contohnya apa? Di jidatnya full kredit, mobilnya kredit, rumahnya kredit, mobilnya 4 juta, rumahnya 2,5 juta, berapa? 6,5 juta, pancinya kredit. Sisanya 500.000, makan 500.000, terseksa, pikirannya macam-macam. Kalau Ustaz ngambil duit buat masjid, boleh kacau. Yang berjabat korupsi kan sama aja. Korupsi bukan hanya di kantor ya, di masjid juga ada, di madrasah juga ada, di pondok permasalahannya kamu menguasai hatinya. Setelah itu kalau kita punya prinsip halalan thayyibah, banyak halalan di semesta ini, nggak ada yang susah. Cukup beres halal semua. Jangan ambil yang haram sedikit. Jangan biasakan yang haram biarpun 1 biji tomat. Selanjutnya milik Anda jangan Anda ambil. Ada peniti jatuh, jangan diambil kalau milik Anda. Sebab kalau sudah biasa ambil yang haram itu berkembang sampai bapak yang meninggal rebutan waris, gara-gara di situ aman, terlatih ragusan, maka saudaranya pun dimakan, saudaranya pun digiles si busuk hati karena membiasakan dengan ketamaan. Alhamdulillah.
Ini saja, semoga Allah menjaga hati kita. Di surga semuanya. Panjang umur, banyak rezeki.